Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putri Anawati. Today I will share a little bit review about class literary criticism. Selama aku ikut kelas ini, aku jadi paham kalau literary criticism itu bukan cuman sekedar membaca karya sastra, tapi lebih ke bagaimana kita menganalisis, memahami, dan menginterpretasikan teks secara lebih dalam. Jadi kita tuh diajak untuk nggak cuma menikmati cerita, tapi juga lebih mencari hidden meanings di balik sebuah karya sastra tersebut. Mata kuliah ini juga membantu untuk melatih critical thinking dan ketelitian kita dalam saat membaca. Nah, tujuan literary criticism sendiri adalah untuk memperdalam pemahaman kita terhadap sebuah karya, melihat bagaimana makna itu dibentuk, dan memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. So, it's not just about the story, but also the meaning behind in the story. Nah, salah satu pendekatan yang aku pelajari adalah formalist literary criticism atau yang juga bisa disebut new criticism. Pendekatan ini fokus sepenuhnya pada teks sastra yang kita analisis. Jadi, kita menganalisis unsur-unsur seperti tema, plot, karakter, simbol, dan gaya bahasa tanpa melihat background penulis atau kondisi sosial penulisnya. Selain itu, aku juga belajar tentang strukturalism atau semiotics. Strukturalism melihat karya sastra sebagai sebuah sistem di mana semua unsur saling terhubung. Jadi, makna itu muncul dari hubungan antar bagian dalam teks, bukan berdiri sendiri. Nah, dalam teori ini ada beberapa tokoh yang penting, yaitu seperti Ferdinand de Saussure, Claude Lévi-Strauss, and Roland Barthes. Mereka itu berkontribusi besar dalam memahami bagaimana bahasa, budaya, dan simbol bekerja dalam teks. Ada juga beberapa konsep penting seperti relations atau hubungan antar unsur, binary operations atau misalnya baik versus buruk, kaya versus miskin, serta surface structure dan deep structure, yaitu makna yang terlihat dan makna yang tersembunyi. Nah, kalau semiotika itu adalah studi tentang tanda dan makna. Dalam teori Saussure ada istilah signifier atau penanda seperti kata atau simbol, dan signified atau makna dari tanda tersebut. Dengan ini, kita bisa lebih memahami simbol dalam karya sastra dengan lebih jelas. Pendekatan ini juga punya kelebihan karena analisisnya jadi lebih sistematis dan detail. Tapi di sisi lain, kadang terlalu fokus pada struktur sampai mengabaikan konteks sosial dan sejarah. So, we still need to be critical. Aku juga sempat belajar tentang scholarism and relativism. Scholarism itu adalah tentang pemisahan antara agama dan urusan negara, sedangkan relativism melihat bahwa kebenaran itu tidak mutlak karena bisa berbeda tergantung perspektif dan konteks. Selanjutnya, ada Marxism and Literature. Pendekatan ini melihat karya sastra sebagai produk sosial yang berkaitan dengan kelas, ideologi, dan kekuasaan. Jadi, sastra bukan cuma hiburan, tetapi juga refleksi dan realitas sosial. Dalam kritik Marxis, kita sering melihat adanya kelas konflik, seperti perbedaan antar kelompok kaya dan miskin, atau adanya penindasan. Konsep sosial kelas jadi sangat penting karena ada kelompok yang dominan dan ada yang tertindas. Selain itu, ada juga konsep power and hegemony, yaitu bagaimana kekuasaan bekerja dan bagaimana kelompok dominan bisa membuat ketidakadilan terlihat normal.
Dalam karya sastra, hal ini bisa muncul lewat karakter atau narasi tertentu. Tapi, menariknya, sastra juga bisa jadi bentuk resistance. Banyak penulis yang menggunakan karya sastra mereka untuk mengkritik ketidakadilan dan menyuarakan kelompok yang kurang terdengar. Menurutku, pendekatan Marxis ini penting banget karena membantu kita melihat sisi sosial dan politik dalam sastra. Dan ternyata masih relevan sampai sekarang, seperti isu ketimpangan sosial dan kekuasaan. Sebagai kesimpulan, literary criticism membantu kita memahami karya sastra secara lebih mendalam. Setiap pendekatan, dari mulai formalism, strukturalism, semiotik, sampai Marxism, punya cara masing-masing pendekatan-pendekatan tersebut punya cara masing-masing dalam membaca teks. Jadi kita nggak cuma ngerti ceritanya, tapi juga nilai, budaya, dan realitas sosial di baliknya. Oke, that's all for me. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.